sehingga anak tidak jenuh. Orang yang punya kreasi. Jadi macam-macam model bisa ditampilkan dalam belajar. Baik, berikutnya. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjutkan. Baik, itu dengan bacaan saya jelaskan sekilas. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita, bahwa tujuan pendidikan nasional kita adalah mengantarkan bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara eksplisit, maka orientasi tujuan pendidikan kita adalah bagaimana anak-anak didik kita harus menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Catat itu, supaya tahu tujuan kita. Tempat sebagai makhluk berperadaban. Kelima, sebagai makhluk bermoral. Ya? Sudah? Oh sudah ya, makhluk individu. Mohon maaf, sebagai makhluk individu. Makhluk bertuhan, makhluk sosial, makhluk individu, makhluk bermoral, makhluk berperadaban. Na'adab nya bahasa Aceh. Nya bahasa Aceh. Adabnya bahasa Aceh tuh. Sopan santun. Ya, nyebut gini. Adab ya. Baik. Kemudian dilanjutkan sedikit lagi. Pendidikan yang berkualitas berdasarkan kanun tersebut. Pendidikan yang berkualitas berdasarkan kanun tersebut anak-anak didik kita atau peserta didik kita harus dapat dibekali dengan 5 kedewasaan. Pertama, keluargaan. Saya pikir itu sudah cukup. Berikutnya adalah suasana kekeluargaan. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut pada materi kita. Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sebenarnya itu harus bisa mengaitkan topik berbicara ini dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Secara simultan, pada saat kita menyampaikan materi di depan anak-anak kita. Misalnya kalau ada topik pragmatik tadi tentang keterampilan berbahasa baik ragam tulis maupun ragam lisan, dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, misalnya dari pendapat Chomsky, Aristoteles, Plato, kita telah utarakan kepada anak-anak kita. Nah, setelah itu, maka kaitan yang kedua adalah kita mampu mengaitkan topik ini atau tema ini dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Misalnya salah satu ayat Al-Quran, Allah paling senang kepada orang-orang yang menyampaikan kabar gembira tentang kebenaran, walaupun satu ayat, kan begitu Bu ya. Dan Allah amat benci kepada orang-orang yang berkata dusta, dan siksaannya adalah api neraka Jahannam. Yang ketiga adalah bagaimana dengan kebudayaan Aceh. Urun Aceh, apakah buat yang diem? Sehingga secara simultan, pada saat guru itu tampil di Nanggo Aceh Darussalam, terutama di tingkat pendidikan dasar, beliau telah mengajarkan secara kognitif pengetahuan keterampilan berbahasa kepada si anak dengan baik.
berdasarkan teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli. Sekaligus juga beliau telah menampilkan hadis-hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran yang relevan dengan materi yang beliau sampaikan, sekaligus dengan kebudayaan Aceh. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan pembelajaran integratif, terintegral dari berbagai aspek-aspek pengetahuan itu. Sehingga putra-putri Aceh ke depan, sekalipun dia menjadi tokoh besar di tingkat nasional bahkan internasional, dia tidak lepas dari akar budaya sebagai orang yang beragama, utama adalah agama Islam yang kita anut. Yang ketiga adalah dia tidak lepas dari nilai-nilai budaya filosofi kehidupan keacehannya. Itu yang kita maksud. Nah, jika nilai ini mampu ditampilkan oleh guru dengan baik, saya pikir maha dahsyat pendidikan kita ke depan, insya Allah. Jelas, Bu? Kah berlangsung di nol lagi-nya? Yang terjadi hari ini, saya lihat dulu ya, kurikulum tersendiri, di guru satu